Akun tersebut menuliskan, ini namanya perampokan dan aparat melempem seperti kerupuk kena air. Unggahan ini mendapat banyak respon di dunia maya, baik yang mengkritik Pertamina, namun ada pula yang menanyakan standar uji coba yang dilakukan pengunggah. Pihak Pertamina membantah kehebohan Pertalite memiliki kadar oktan yang rendah, yaitu RON 86 dan bukan RON 90. Pertamina memastikan Pertalite yang beredar di pasar sesuai dengan aturan alias beroktan 90. Pertalite yang dijual di pasar sudah diuji oleh Lemigas melalui 6 sampel Pertalite di SPBU Jakarta. Pertamina justru mempertanyakan metode pengujian yang dilakukan. Pihak Pertamina menjelaskan alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON Method, di mana seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi. Pada gambar tersebut, Pertamina tidak dapat memastikan alat yang digunakan dalam pengujian RON. Jika alat yang digunakan tersebut adalah Octane Analyzer Portable, alat tersebut juga harus terbukti sudah terkalibrasi menggunakan Certified Reference Material secara berkala. Sebelumnya, beberapa pengguna kendaraan mengeluhkan Pertalite justru makin boros setelah harganya naik. Merespons keluhan warga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM telah meminta memeriksa sejumlah sampel SPBU di Jakarta. Dari 6 SPBU yang diperiksa Lemigas, hasilnya Pertalite memenuhi standar dan mutu bensin RON 90. Dari pengujian sampel BBM Pertalite di 6 SPBU tersebut, hasilnya telah memenuhi standar dan mutu spesifikasi BBM jenis bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana keputusan Dirjen Migas nomor 486 tahun 2017. Dengan ini, tidak terindikasi adanya batasan mutu off spec, semuanya on spec. Informasi lainnya, tak kunjung diberi ganti rugi, puluhan warga yang rumahnya terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menduduki terowongan lokasi pengerjaan proyek. Warga protes dengan menutup akses pengerjaan proyek dengan menginap di terowongan atau tunnel 2. Mereka menuntut pelaksana proyek segera mengganti rumah mereka. Pasalnya, sejak proyek dilaksanakan, Oktober 2021, warga tak kunjung mendapat kejelasan terkait ganti rugi. Akibatnya, pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terpaksa berhenti. Kami warga sudah sepakat sampai ada keputusan yang jelas, kami akan tetap tinggal di sini, masak di sini, tidur di sini. Bila perlu kita pasang tenda sekalian supaya tidak ada akses untuk jalan seperti yang di belakang ini sudah. Saudara Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang bertujuan untuk menjaga